Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri dan Mbah Hamdala akan menjelaskan terkait tokoh penafsiran kontekstual. Tokoh yang kami angkat ialah Abdullah Said. Abdullah Said adalah keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Setelah ia hijrah ke Melbourne, Australia untuk menempuh pendidikan S1 dan S2-nya, Said mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana. Ia mengajar di Strata 1 dan program Pascasarjana kelas internasional. Selain mengajar, Said juga terlibat aktif dalam dialog antar iman. Karena penguasaan kebahasaannya yang bagus dan juga menguasai banyak bahasa seperti Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman, dan Indonesia, Said sering berkunjung ke banyak negara dan mempunyai jejaring intelektual yang sangat luas. Karenanya, Said sangat diperuntukkan pada level internasional, khususnya dalam bidang Islamic Studies ini. Tema utama pemikirannya adalah persoalan metodologi penafsiran Al-Quran. Ia menyebut metodologinya sebagai penafsiran kontekstualis. Selain konsen pada penafsiran Al-Quran, Said juga menyelami persoalan relasi Islam dan Barat, serta isu-isu kontemporer pemikiran Islam, seperti jihad dan terorisme, ekonomi, dan lain sebagainya. Penafsiran kontekstual yang ditawarkan Said merupakan buah dari kegelisahan akademiknya Said terhadap dominan penafsiran tekstual terhadap Al-Quran. Penafsiran tekstual atau secara penafsiran harfiah ini telah mereduksi pesan Al-Quran karena telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun konteks penafsiran. Kegelisahan Said paling tidak terlihat dari klasifikasinya terhadap tren pemikiran Islam kontemporer. Tren kontemporer pemikiran Islam menurutnya terpilah menjadi yang pertama legalis tradisionalis, teologikan puritan, militan ekstremis, politikan islamis, sekuler liberal, kultural nominalis, klasikan modernis, dan progresif ijtihad. Kegelisahan akademik Said utamanya ditujukan pada tren kontemporer pemikiran dan gerakan Islam sebagaimana saya sebutkan tadi, utamanya kelompok legalis tradisionalis, theological puritans, militan ekstremis, dan politikan Islam. Umumnya mereka menafikan pendekatan yang bersifat kontekstual terhadap Al-Quran. Hal ini dinilai telah mereduksi pesan Al-Quran itu sendiri. Said sendiri lebih berorientasi pada apa yang ia sebut sebagai progresif ijtihadis. Progresif ijtihadis merupakan turunan dari klasikal modernis. Seperti itu. Progresif ijtihadis meyakini perlunya reformasi hukum Islam dan perubahan mendasar pada tingkat metodologi. Banyak persoalan hukum Islam yang perlu dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer. Perubahan inilah dilakukan dengan fresh ijtihad yang baik, yang tidak dibebani dengan metodologi klasik, dengan mempertimbangkan sepenuhnya pada isu-isu kontemporer. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yakni paradigma pemikiran Abdullah Said. Posisi Said terhadap wahyu Al-Quran penting untuk dijelaskan sebelum dipaparkan teorinya tentang penafsiran. Ini bisa disebut sebagai paradigma Al-Quran Said yang melandasi bangunan teori penafsirannya. Said meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara Jibril. Al-Quran juga bersifat otentik atau tidak mengalami perubahan hingga sekarang. Tetapi bagaimana sebagai muslim tradisional, Said melihat adanya keterlibatan Nabi dan komunitas masa itu dalam proses pewahyuan. Said menyatakan ada dua mazhab teologis terkait dengan status Al-Quran. Teologi Asy'ari berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan yang bersifat verbatim, sementara Mu'tazili berpandangan bahwa tidak ada entitas yang bersifat eternal kecuali Tuhan itu sendiri. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang tercipta. Said terlihat mencoba untuk merekonsiliasi dua pandangan di atas. Menurutnya, dua aliran teologis tersebut sesungguhnya mempunyai perbedaan yang tipis tentang status Al-Quran Asy'ari dan Mu'tazili. Tegas Said bersepakat bahwa Al-Quran mempunyai tingkatan eksistensi. Asy'ari mempunyai perspektif bahwa spirit makna Al-Quran adalah sesuatu yang tidak tercipta. Sementara dua aliran teologis tersebut bersepakat bahwa bahasa, ucapan, huruf, dan tulisan adalah ciptaan. Terlepas dari ambigunya rekonsiliasi ini, keinginan Said untuk mencari titik temu antara dua perspektif teologis ini patut mendapatkan apresiasi. Said tidak berpendapat bahwa Al-Quran adalah ucapan, kata, dan karya Nabi Muhammad. Yang ingin ditegaskan adalah keterkaitan antara Al-Quran
sebagai kalam Tuhan dan aspek historisitas yang mengelilingi proses pewahyuan. Menurut Said, ide utama sesungguhnya terletak pada jika ada keterkaitan yang erat antara Al-Quran dan Nabi serta komunitasnya, maka interpretasi Al-Quran akan lebih terbuka dan bebas, yakni dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis. Nah, ini merupakan skema level-level pewahyuan sebagaimana yang sudah di layar. Level pertama pada Tuhan, kemudian Lauh Mahfuz, langit dunia, malaikat Jibril. Pada level ini kalam Tuhan berada dunia gaib, tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia. Kemudian di level kedua, malaikat Jibril, pikiran Nabi Muhammad, kemudian eksternalisasi, konteks sosio-historis. Pada level ini pewahyuan memasuki dunia fisik. Pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Proses pewahyuan memanfaatkan bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa Arab, sehingga pesan wahyu bisa dipahami. Tidak saja pada persoalan bahasa sebagai alat komunikasi, substansi wahyu juga merujuk pada problem kemanusiaan pada saat wahyu diturunkan. Substansi ini tidak terlepas dari misi dan kepentingan Nabi dalam melakukan reformasi sosiobudaya dan keagamaan. Pada level ketiga, konteks yang meluas setelah kalam Tuhan atau wahyu diinternalisasi oleh Nabi, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat Arab, maka wahyu menjadi teks, lisan, dan tulisan. Sekali lagi, teks ini dalam bentuk respon wahyu terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, teks-teks Al-Quran ditransmisikan, dibaca, dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan diamalkan atau diaktualisasikan dalam situasi yang konkret. Teks wahyu telah mengalami perkembangan karena ia dibaca dan diberikan tafsir dengan cara atau metode yang berbeda-beda pula untuk kepentingan dan situasi historis yang berbeda pula. Yang keempat, teks korpus yang tertutup. Setelah wafatnya Nabi, Al-Quran diyakini bersifat final. Tetapi menurut Said sendiri, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan bersifat non-profetis, non-kebahasaan, dan non-tekstual akan terus berlangsung. Hal ini terkait dengan eksternalisasi teks yang akan terus dilakukan oleh setiap generasi. Pemahaman penafsiran terhadap Al-Quran akan terus dilakukan oleh setiap generasi sesuai dengan tantangan aktual yang dihadapi. Juga akan terus berlangsung dalam setiap zaman ditujukan kepada mereka yang mempunyai kesadaran ilahiyah dan kesadaran moralitas atau manusia yang bertakwa. Seperti itu skemanya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Yang kedua yaitu etiko-legal Al-Quran dan hierarki nilai. Ada beberapa jenis teks atau ayat Al-Quran yaitu teks-teks teologis, kesejahteraan, permisalan metaforis, dan etiko-legal. Teks-teks etiko-legal menurut Said adalah kategori teks yang sangat penting dalam Al-Quran atau berpengaruh besar terhadap kehidupan keseharian umat Islam. Teks-teks etiko-legal itu mencakup tentang sistem keyakinan, ibadah praktis, nilai-nilai esensial seperti pemeliharaan al-kulliyat al-khams atau yang disebut juga dengan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, dan teks perintah hukum dan hukuman terhadap kejahatan. Perspektif tradisional mengklarifikasi etiko-legal Al-Quran menjadi 5 kategori, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dalam hukum Islam, semua perilaku umat Islam bisa dimasukkan dalam salah satu kategorisasi ini. Misalnya, mengerjakan sholat adalah wajib hukumnya, ataupun mencuri hukumnya adalah haram, meminum minuman keras hukumnya haram, dan lain sebagainya. Kategorisasi hukum tersebut menurut Said tetap penting, tetapi menurutnya untuk mengeksplorasi hakikat dan relevansi ajaran etiko-legal pada situasi kontemporer dibutuhkan kategorisasi yang lain yang tidak strict. Said menawarkan kategorisasi yang dinilai lebih aplikatif. Kategori tertentu mungkin bersifat universal aplikasinya dan sebagian yang lain mungkin terikat situasi yang spesifik. Nah, menurut Said juga ayat-ayat etiko-legal termasuk yang sulit untuk diinterpretasikan. Penafsiran terhadap ayat-ayat etiko-legal membutuhkan konsiderasi tidak hanya aspek kebahasaan teks tetapi juga konteks historis. Penafsiran dengan konsideran historis sekaligus bisa menyingkap dimensi
etis ayat. Selama ini, penafsiran ayat didominasi orientasi hukum dan mengabaikan muatan etis. Ayat-ayat yang sesungguhnya bermuatan etis sekalipun ditafsirkan dari perspektif hukum dan bersifat normatif. Ayat-ayat hukum dipahami secara harfiah, terlepas dari pesan normatif etis ayat. Padahal, ayat-ayat hukum sifatnya sangat terbatas dalam Al-Quran dan disampaikan secara tidak terperinci, kecuali yang berkaitan dengan ayat-ayat ibadah. Fenomena ini secara gamblang terlihat pada era pembaku bukuan keilmuan Islam. Pasca era pembaku bukuan keilmuan Islam dan pemapanan mazhab, menurut Said kondisi semakin memprihatinkan. Inilah era yang dalam sejarah fikih disebut dengan era stagnasi keilmuan. Pada era ini, umat Islam mencukupkan diri merujuk ke kitab-kitab fikih dalam menyelesaikan persoalan hukum, dibanding berinteraksi langsung dengan Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama hukum. Muatan fikih pun dinilai sebagai hal yang sakral yang tidak boleh untuk dirubah. Dalam perkembangannya, menurut Said, muncul para pemikir yang mendobrak kebekuan pemikiran hukum semisal Al-Syatibi dan Al-Tufi. Tetapi menurut Said, pengaruh mereka belum begitu kuat. Barulah pada abad ke-20 mulai ada harapan besar untuk melanjutkan secara lantang reformasi penafsiran ayat-ayat etiko-legal dan dari perspektif etis dengan keluar dari kungkungan metodologi klasik, dan mungkin salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Said. Untuk menafsirkan secara etis ayat-ayat etiko-legal, menurut Said penting untuk dirumuskan apa yang disebut dengan hierarki nilai. Hierarki nilai rumusan Said sekaligus menyempurnakan terhadap teori Rahman double movement. Menurut Said, Rahman tidak pernah menyebut arti penting hierarki nilai. Rahman hanya menyatakan bahwa seorang penafsir harus mencari prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan spesifik teks dengan memperhatikan sepenuhnya kondisi sosio-budaya yang mengitari teks. Padahal menurut Said, hierarki nilai itu sangat penting untuk kepentingan penafsiran terhadap ayat-ayat etiko-legal. Nilai yang dimaksud Said yaitu mempunyai pengertian dan makna yang lebih luas. Nilai menurutnya mencakup aspek keyakinan. Nilai adalah apa yang ingin diadopsi dan tidak diadopsi, dipraktekkan atau tidak dipraktekkan yang terkait dengan keyakinan, gagasan, dan praktek tertentu. Menurut Said, nilai-nilai yang dirumuskan bersifat tentatif dan hierarkinya juga bersifat tidak definitif. Tetapi menurutnya cukup membantu dalam menafsirkan Al-Quran secara kontekstual. Hierarki nilai yang dimaksudkan Said yaitu mengenai nilai-nilai kewajiban. Kategori yang pertama adalah nilai kewajiban. Nilai ini disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah, dan nilai ini tidak terikat dengan konteks sosio-budaya. Umat Islam meyakini nilai ini amat penting dalam keberagaman mereka. Nilai-nilai kewajiban menurut saya terpilah menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam atau yang disebut juga dengan rukun iman. Yang kedua yaitu nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Quran, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji, atau yang disebut juga dengan rukun Islam. Yang ketiga yaitu mengenai persoalan halal dan haram dalam Al-Quran yang dinyatakan secara tegas dan tidak terikat konteks. Nilai-nilai bagaimana tersebut di atas menurut saya bersifat abadi dan universal, tidak terikat dengan konteks. Nilai kewajiban bukan merupakan wilayah penerapan teori penafsiran kontekstual. Kategori yang ketiga dalam nilai-nilai kewajiban atau mengenai persoalan halal dan haram, menurut saya bersifat agak kompleks karena ia menambahkan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurutnya nilai halal haram aplikasinya bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar, bukan kepada persoalan-persoalan detail berkaitan dengan perintah dan larangan. Karena itu, menurut Said, masih ada ruang bagi penafsir untuk mengembangkan atau meluaskan dan mengklarifikasi apa yang sesungguhnya
dimaksud perintah Tuhan. Yang kedua yaitu fundamental value atau nilai fundamental. Nilai fundamental bagi saya adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental adalah nilai yang diulang-ulang ditekankan oleh Al-Quran. Pengulangan dan penekanan ini menurut saya merupakan indikator bahwa nilai tersebut merupakan pondasi ajaran Al-Quran. Menurut saya, berdasar survei, Al-Quran memaparkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasariah, seperti proteksi terhadap hak hidup, keluarga, dan hak kebendaan. Nilai-nilai fundamental ini, tegas saya, pada era kontemporer ini harus dikembangkan dengan metodologi yang sama, yakni kajian secara induktif, secara teks, dan mempertimbangkan konteks yang berkembang. Konteks kontemporer HAM dinilai penting dalam percaturan kehidupan lokal dan global. Nilai tambah atau pengembangan nilai makosid ini mencakup kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, bebas dari hukuman yang tidak manusiawi, bebas dari penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, praduga tak bersalah, dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan saya tentu pengembangan makosid dari makna klasik yang terbatas ke makna kontemporer. Misalnya, makosid menyatakan bahwa di antara yang dijaga oleh Islam adalah agama atau hifduddin, yaitu penjagaan agama yang bersifat fundamental ini. Dikembangkan pemaknaannya hingga mencakup kebebasan dalam memilih keyakinan keberagamaan. Yang ketiga yaitu nilai protektif. Nilai-nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Saya mencontohkan tentang penjagaan harta atau hifdzul mal sebagai nilai fundamental. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental ini sulit untuk diaplikasikan. Yang keempat yaitu nilai implementatif. Nilai implementatif adalah ukuran tertentu yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Saya mencontohkan nilai protektif atau larangan mencuri harus diimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran tertentu. Al-Quran dalam hal ini menyatakan bahwa ukuran yang dimaksud adalah potong tangan. Menurut saya nilai implementatif potong tangan terikat konteks kultural karena ini penerapannya tidak bersifat universal. Yang kelima yaitu nilai instruktif. Nilai instruktif menunjuk pada instruksi atau perintah yang bersifat spesifik, saran, nasihat Al-Quran terkait dengan isu, peristiwa, kondisi, dan konteks tertentu. Sebagian besar isi Al-Quran menurut saya berisi nilai-nilai instruktif. Teks dalam kategori nilai instruktif memakai tanda kebahasan yang bervariasi, seperti perintah, larangan, pernyataan sederhana yang menunjuk pada tindakan yang disarankan, perumpamaan, cerita, atau merujuk pada kasus atau peristiwa tertentu. Di antara contoh-contoh nilai-nilai instruktif adalah instruksi untuk menikah lebih dari seorang wanita dalam kondisi tertentu, nasihat untuk suami agar melindungi istri, perintah untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain, larangan untuk menjadikan non-muslim sebagai teman, dan perintah untuk saling mengucapkan salam. Menurut saya, nilai instruktif termasuk yang tidak mudah untuk dikontekstualisasikan. Ada beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan nilai ini. Apakah nilai instruktif melampaui konteks budaya pada masa itu sehingga nilai ini bersifat universal, bisa diterapkan dalam semua kondisi, tempat, dan waktu? Apakah umat Islam harus menciptakan kondisi yang sama kembali sehingga nilai ini bisa diterapkan? Bagaimana idealnya umat Islam menanggapi nilai ini? Untuk menyikapi dilema pencapaian nilai instruktif ini, saya menawarkan 3 hal yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai apakah nilai instruktif bersifat universal atau partikular. Yang pertama, yaitu frekuensi penyebutan nilai instruktif dalam Al-Quran. Semakin sebuah nilai instruktif tersebut dalam frekuensi yang tinggi dalam Al-Quran, semakin nilai tersebut bersifat signifikan dan keberlakuannya universal. Ini sebagaimana perintah Al-Quran untuk menolong mereka yang membutuhkan, memberi makan kepada fakir miskin, merawat anak yatim, dan lainnya. Yang kedua yaitu penekanan sebuah nilai instruktif. Semakin
Semakin nilai ditekankan dalam misi dakwah Nabi, maka nilai tersebut tidak lekang oleh waktu. Sepanjang tidak dijumpai bukti bahwa nilai tersebut ditinggalkan dengan adanya nilai lain yang didukung secara meyakinkan oleh Al-Quran. Yang ketiga yaitu relevansi nilai perintah tertentu dengan konteks kekinian. Jika nilai instruktif dengan penelitian tertentu dinilai relevan, maka nilai tersebut bisa dimasukkan kategori kontekstualisasi adalah bagaimana mengomunikasikan hukum Islam dan dalam dimensi bentuk, simbol, dan bahasa budaya. Kompleksitas permasalahan kontekstualisasi terjadi karena ketidaksamaan atau kemajemukan budaya. Hilbert, sebagaimana dikutip Samuel Zwimmer, menyatakan bahwa makna mengalami pergeseran antar budaya, karena itu tidak mungkin untuk menerjemahkan dan menafsirkan pesan dari satu budaya ke budaya lain tanpa mengalami penggeseran makna. Penggeseran tidak dalam artian mereduksi atau mencemari pesan teks atau esensi teks. Tetapi pergeseran makna justru dimaksudkan bagaimana sebuah pesan bisa dipahami dan diaplikasikan dalam konteks budaya yang berbeda. Kontekstualisasi justru merupakan upaya bagaimana sebuah pesan tetap relevan bagi kehidupan penerima pesan. Seorang penafsir kontekstualis menurut saya adalah mereka yang meyakini bahwa ajaran Al-Quran seharusnya diaplikasikan secara berbeda sesuai dengan konteks. Al-Quran adalah pedoman kehidupan yang bersifat praktis yang seharusnya diimplementasikan secara berbeda dalam kondisi atau suasana yang berbeda, bukan seperangkat hukum yang bersifat rigid. Penafsiran kontekstual terhadap teks hukum bervariasi antara satu dengan yang lain. Said dalam bukunya The Quran An Introduction menampilkan beberapa contoh model penafsiran kontekstual, di antaranya itu Fazlur Rahman, Amin Nawadud, Muhammad Syahrur, Muhammad Arkon, dan Khaled Medat Abo El-Fadl. Karakter umum dari penafsiran kontekstual menurut saya adalah argumentasi para pendukungnya bahwa makna teks-teks tertentu Al-Quran maupun hadis tidak fix atau tidak tertentu atau bersifat tetap. Makna teks mengalami evolusi seiring perjalanan waktu dan bergantung pada konteks sosio-historis budaya, bahkan konteks bahasa dari teks. Karakter lain dari kelompok kontekstualis adalah bahwa kebenaran penafsiran interpretasi tidak bersifat objektif. Faktor-faktor yang bersifat subjektif tidak bisa lepas dari pemahaman tafsir. Penafsir tidak bisa mendekati teks tanpa intervensi pengalaman tertentu, nilai, keyakinan, dan presuposisi yang mempengaruhi pemahaman penafsir. Adapun skema dan model teori penafsiran sains bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai perjumpaan dengan dunia teks. Adalah perjumpaan penafsir dengan teks dan dunia teks. Tahap ini dilanjutkan dengan kajian terhadap apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa merelasikan dengan komunitas penerima pertama dan konteks sekarang. Tahap kedua penafsiran terdiri dari beberapa. Yang pertama, kebahasaan atau linguistik. Kebahasaan ini menyelami aspek kebahasaan teks, makna kata dan frasa, sintaksis atau kata, frasa dan klausa, aspek gramatikal atau tata bahasa dan nahwu, dan aspek qiraat. Selanjutnya itu konteks literal atau literary context. Dalam bahasa ilmu Al-Quran adalah munasabah ayat, baik ayat sebelum atau sesudah. Konteks literal menyelami fungsi teks secara parsial atau dalam surat tertentu, atau bahkan fungsi dan ketertarikan umum dengan teks makro Al-Quran. Yang ketiga yaitu bentuk literal atau mengidentifikasi apakah teks bersifat historis, doa, pepatah, perumpamaan, kisah atau hukum. Bentuk literal dan makna teks direlasikan. Yang keempat yaitu teks paralel
mengeksplorasi apakah ada teks lain yang mempunyai kemiripan dengan teks yang dikaji dan seberapa jauh teks mempunyai kemiripan dan perbedaan. Yang selanjutnya yaitu presenden atau mengidentifikasi teks yang mempunyai kemiripan, substansi dan menelaah apakah teks tersebut diturunkan lebih dahulu atau setelah teks utama dikaji. Yang ketiga adalah tahap ketiga dari model penafsiran, yaitu merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. Tahap ketiga ini terdiri dari Analis kontekstual yaitu mengidentifikasi aspek historis dan informasi sosial yang sekiranya bisa menjelaskan makna teks, menganalisis pandangan dunia, budaya, keyakinan, norma, nilai, dan institusi dari komunitas penerima pertama Al-Quran di Hijaz. Selanjutnya yaitu menentukan hakikat pesan dan cakupan teks, yaitu legal atau hukum, teologi, dan etika. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang sekiranya menjadi fokus teks, termasuk dalam hal ini mengidentifikasi apakah pesan bersifat universal atau tidak spesifik, terikat konteks tertentu atau komunitas tertentu, atau pesan bersifat versial, relevan dengan konteks tertentu, dan di mana posisi nilai dalam hierarki nilai sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Yang selanjutnya itu mempertimbangkan pesan utama teks dengan tujuan dan konsen Al-Quran secara makro. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi bagaimana teks diterima oleh komunitas penerima pertama, bagaimana mereka menafsirkan, memahami, dan menampilkan teks. Tahap keempat model penafsiran yaitu merelasikan teks dengan konteks kekinian atau sekarang. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam tahapan ini adalah yang pertama itu menentukan konsen, problem, isu, kebutuhan kekinian yang relevan dengan teks, mengeksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya kontemporer yang relevan dengan teks, mengidentifikasi nilai-nilai spesifik, norma, dan institusi yang berkorelasi dengan teks, mengkomparasikan konteks kontemporer dengan konteks historis teks untuk memahami persamaan dan perbedaan, merelasikan bagaimana teks dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan oleh komunitas penerima pertama dengan konteks kontemporer, termasuk dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan. Mengevaluasi universalitas atau partikularitas yang dicakup teks, sejauh mana teks mempunyai relasi atau tidak mempunyai relasi dengan tujuan makro dan konsen Al-Quran. Dari paparan di atas bisa dipahami bahwa teori penafsiran hukum sains pada dasarnya adalah pengembangan teori penafsiran double movement Rahman. Yang dilakukan sains adalah mengembangkan teori Rahman dan menyempurnakan beberapa kekurangan Rahman. Konteks hierarki nilai sains adalah kontribusi utama pengembangan teori Rahman. Sebagaimana Rahman, saya juga melandasi teori penafsiran kontekstualnya dengan paradigma Al-Quran. Perspektif tentang Al-Quran dan pewahyuan adalah dasar terbentuknya penafsiran kontekstual yang digagaskan.